Ya hari itu gue sama Bang Bons meluncur ke kerabat dari temennya Bang Bons ya. Jadi kerabat dari temennya Bang Bons itu punya keluhan bahwa adiknya itu sekitar beberapa bulan terakhir ini tuh kayak jadi perubahan sikapnya drastis banget gitu. Jadi dia tuh antisosial, terus ada ya emosinya sering berubah-berubah, terkadang lonjak emosinya, kadang ya slow-slow aja gitu. Dan ada kebiasaan lagi tuh, setiap kali adiknya ini membaca buku, itu pasti membaca bukunya di dalam kamar mandi. Begini kisahnya. Jadi gue sama Bang Bon sudah janjian sama temennya berangkat dari rumah gue. Yaitu kurang lebih lokasinya tuh ada di sekitaran Bintaro Permai ya. Agak masuk seingat gue. Nyampe sana tuh kita agak pagi kalau nggak salah jam 10 atau jam 11. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu sama kakaknya dulu nih yang kebetulan temennya dari temen Bang Bons ya. Ngobrol terus akhirnya adiknya keluar tuh. Kita tanya ada keluhan apa emang sebenarnya. Terus adiknya bercerita kalau ini beberapa bulan belakangan ini saya ini emosinya kayak gampang banget meledak. Terus tiba-tiba juga saya kadang-kadang jadi nggak peduli aja tuh orang mau ngomong apa. Nah terus kakaknya nambahin, ini ada kebiasaan buruk lagi nih dari dia nih. Dia tuh kalau ngebaca buku, baca koran, itu bukan baca di kamar atau di ruang keluarga kayak atau di ruang tamu, tapi dia ngebacanya itu pasti di kamar mandi dan harus wajib di kamar mandi. Adiknya terus ngejawab, iya saya juga nggak tahu itu kalau saya nggak baca di kamar mandi tuh kayaknya saya tuh nggak nyaman tuh ngebaca buku atau koran. Saya pernah coba baca di bagian teras depan, ya di ruang keluarga atau kamar sekalipun, kayaknya nggak enak posisinya gitu. Terus selain itu nih, saya juga sering banget gelisah, di saya tuh kayak ada berkecamuk gitu, terus pikiran juga kadang-kadang kayak kalut, terus selain itu juga nih, dada saya tuh kayak berat, jadi napas agak susah. Selain itu juga di persendian nih, antara tangan ya, atau ototnya malah bukan di persendian, ototnya dari tangan ataupun kaki sering banget sakit. Jadi kadang saya itu kalau mau melakukan aktivitas, nah kebetulan saya ngajar nih Mas di salah satu sekolah swasta lah di daerah Bintaro. Itu saya tuh susah tuh untuk beraktivitas tuh untuk mengajar. Jadi mau berangkat ya langkah kayak nyeri, kayak berat banget deh. Kadang pinggang atau badan ini susah banget digerakin. Ya gue sempat nanya, udah dicek atau diperiksa ke dokter belum? Cek darah atau lab itu hasilnya kayak gimana? Ya dia bilang sih nggak ada yang aneh mas. Ya mungkin agak tinggi ini kayak biasalah ya darah, tensinya atau kolesterolnya, tapi tetap nggak melebihi dari level batas atasnya. Saya masih di bawahnya tuh. Saya juga pernah fisioterapi diangetin itu bagian kaki atau pinggang, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nah terus kalau udah begitu kan nih dari dokter, pernah nggak nih ke alternatif atau orang pinter nih, Bang Bons
akhirnya bertanya tuh, "Oh iya pernah pernah, ini saya pernah 2 kali ke orang pinter deh. Yang pertama tuh ngakunya tuh orang kayak ustadz atau kiai. Oh iya tuh ceritain ceritain, kata kakaknya. Iya, awalnya tuh kata dia itu saya disantet orang nih. Saya dikerjain orang. Saya dikirimin orang barangnya tuh kayak paku sama kawat itu yang ngelilit di tangan sama kaki saya gitu. Nah, terus orang itu bilang, "Ya udah nih, kita lakukan tirakat." Udah tuh Mas, ada kayak dibaca-baca atau apalah dia bilang gitu kan. Tapi ada syarat lanjutannya nih. Ini supaya lebih apa namanya lebih bersih lagi. Ini coba deh apa tuh ya dia bilang itu eh, beli 2 kambing buat disumbangkan ke rumah atau ke yayasan yatim piatu, tapi melalui saya aja nih, ntar saya yang ngurus deh Mas, beli kambingnya 2 atau bisa juga uangnya aja nanti diserahkan ke saya, ntar saya ngurus semuanya deh. Nah pertama itu saya kasih tuh Mas, ya, namanya saya pengen sehat kan dia bilang. Oh iya terus kelanjutannya gimana tuh gue bilang, gue tanya kan. Ya kelanjutannya setelah itu ya udah saya beli, akhirnya saya beli tuh kambingnya, saya beli, saya kasihin ke dia. Udah segala macem katanya udah dibacain doa, udah di ngajiin. Nah, tapi setelah itu nggak ada perkembangan sama sekali di kesehatan saya. Malah yang ada nih dengkul sama engkel saya nih malah rasanya malah makin parah, makin cekat-cekot gitu. Makin susah saya digerakin. Nah pas makin susah tuh saya gerakin badan, saya telepon lah dia. Ya saya berkeluh kesah lah di teleponnya, gimana kondisi saya, kok nggak ada perkembangan atau gimana-gimana. Terus orang itu bilang, ya beberapa hari lagi deh saya ke sana, saya tirakatin lagi deh, nanti perkembangannya kayak gimana pas di sana aja. Ya datang tuh orang itu. Nah ini yang saya nggak sukanya nih, pas dia datang, ya dia kayak apa ya, baca-bacain lagi, bacain doa, terus kayak bikin air gitu. Udah saya lakuin, saya minum tuh airnya, terus terakhirnya, nah ini biar lebih ampuh lagi nih, Mas nih. Kayak yang kemarin tuh kayaknya jumlah kambingnya kurang. Yang kemarin kan 2. Ini kalau mau benar-benar sampai bersih nih barang kirimannya, ini kayaknya harus Masnya ini ibaratnya tuh ya memberikan lagi sumbangan itu sebanyak 5 ekor kambing. Nah, pas dia bilang 5 ekor kambing, wah nggak masuk akal banget ya. Terus biayanya kan gede banget. Bayangin dong Mas, adiknya temennya Bang Mus bilang, kalau 1 ekor kambing aja sekitar harga 1,5 apa 2 juta itu kan ketahuan saya harus ngeluarin berapa. Dan ngelihat perkembangan dari yang awalnya dia minta 2 ekor kambing itu saya sama sekali nggak ada perkembangan, saya jadi ragu tuh. Akhirnya ya langsung saya batalin, saya nggak mau, saya bilang, ah udah Pak, nggak apa-apa deh, saya begini aja deh. Tapi orang itu terus tuh berusaha meyakinkan saya tuh, oh ini Mas, ini bener nih setelah 5 ekor ini nanti Mas sumbangkan ke rumah yatim piatu, nanti biar berdoa, biar si Masnya nih bener-bener terlepas nih dari barang-barang santet ini. Kayaknya emang masih ada yang ketinggalan nih, ada paku sama kawatnya.
Ya saya bilang ya, "Ya enggak deh Pak, nggak apa-apa deh saya begini aja deh, entar biar saya dekat masjid sini aja deh, saya bersedekahnya." "Yakin nih Mas, ini dikit lagi loh, tinggal palingan 1 kali proses ini aja nanti Mas, kayak kemarin deh kasih kambingnya ke saya nanti biar saya yang salurkan." Orang itu tetap ngotot tuh, minta 5 ekor kambing. Tapi karena balik lagi saya udah nggak yakin ya, yang pertama aja nggak ada sembuh sama sekali saya. Ya udah, "Enggak deh Pak, nggak apa-apa deh." Ya alhamdulillah juga nih kakak saya nih lumayan ngebantu nih, "Oh yaudah Pak nggak usah, entar kita bersedekah aja deh ke masjid di sekitar rumah sini kok nggak jauh kok." "Oh ya sudah kalau kayak gitu, saya nggak bertanggung jawab nih." Orang itu ngomong gitu tuh Mas, "Saya nggak bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa." Ya saya jadi agak emosi tuh kalau orang itu bilang, "Loh kok jadi kayak ngancem gitu sih Pak?" "Oh enggak ngancem." Orang itu bilang, "Ya udah pokoknya ya saya udah kasih tahu persyaratannya ya supaya sembuh, kalau enggak ya udah saya nggak bertanggung jawab," dia bilang. "Oh ya udah nggak apa-apa Pak." Nah terus gimana setelah ini Masnya nggak mengikuti saran orang itu, tindakan apa lagi? Apa periksa lagi ke dokter, gue tanyakan, atau ada minum obat kah? Atau periksa lagi ke lab atau gimana? Ya saya awalnya agak putus asa tuh Mas, karena kan saya udah periksa ke dokter, lab itu kan hasilnya ya masih rata-rata lah ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget apa yang harusnya jadi penyebabnya nih saya. Akhirnya ya saya ada rekomendasi lagi nih 1 orang. Ya udah saya coba panggil deh, namanya saya kan juga pengen sembuh ya Mas ya. Terus orang itu katanya juga bisa sekalian ngurut, wah kebetulan deh. Jadi emang saya pas pegel-pegel yang sakit-sakit mungkin sekalian diurut, ditirakatin sama orang itu dengan ilmu-ilmunya dia saya bisa sembuh. Ya 1, 2 kali tuh saya ngejalanin tirakatnya dia tuh saya ikutin, ya nggak ada perubahan sama sekali. Dan ya yang kedua ini sih nggak minta apa-apa ya, dia cuman bilang memang, "Oh ini ada kiriman nih badannya nih, ini yang ngerangkel-ngerangkel ini bukan, otot keras biasa nih, tapi ya saya coba deh," dia bilang gitu. Ya setelah 1, 2 kali ya nggak ada perubahan sama sekali. Dan selepas orang yang kedua itu, ya sampai sekarang nih saya kayak begini nih, jadi pinggang sakitnya luar biasa saya tahan, bagian kanan nih, kayak paha, betis, pokoknya hampir bagian badan sebelah kanan saya nih rasanya tuh nyeri, pegel kayak otot ngeringkel, entah otot kaku atau kolesterol tinggi begitu deh, sampai susah saya buat melangkah. Bisa nggak nih saya ditolong nih? Insya Allah kalau Allah mau menurunkan pertolongannya pasti akan sembuh. Ya kita coba aja dulu ya, kita coba, kita ruqyah, ini Masnya ambil aja wudhu, ya saya juga wudhu, ya udah gue bersiap-siap tuh, gue sama Bang Bons berwudhu juga, si adik dari temannya itu pun berwudhu. Seperti biasa untuk awal ruqyah membacakan takbir dan iqomah, terus dilanjutkan lagi dengan membaca, perbanyak baca istighfar, sholawat Nabi, dan ayat-ayat pendek yang pertama, dilanjutkan dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Awalnya agak lama dibaca itu dan nggak ada bereaksi apa-apa. Yang orang itu tuh nggak mual, dia nggak bereaksi. Selain mual tuh biasa agak pusing atau kesemutan itu enggak. Nah tapi pada akhirnya ada di suatu saat pas bacaan itu terus didengungkan, terutama membaca istighfar dan sholawat Nabi ya, saat
pegang itu bagian pinggang dan pahanya itu, dia bilang, "Wah, iya Mas, ini merasa panas nih, kok makin lama makin panas ya?" Ya terus gue lanjutin juga membaca surat-surat Al-Quran lain dan ya alhamdulillah setelah banyak membaca istighfar, sholawat Nabi dan beberapa ayat suci Al-Quran yang lain tuh Allah memberikan petunjuk kalau orang ini dia pernah mengucapkan janji kepada seseorang, tapi janjinya itu nggak bisa dia penuhin, dan orang yang dia janjiin ini nih, itu timbul rasa hasad, rasa dengki di dalam hatinya orang itu, sehingga orang itu tuh keluar deh ucapan-ucapan kata dengki itu. Ucapannya tuh kurang lebih tuh, "Elu ya udah janji sembarangan, gua udah tunggu-tunggu telepon lu tiap hari, gua udah tunggu-tunggu dikabarin sama lu. Anak istri gue ini kan lagi butuh biaya. Mampus aja lu mendingan sekalian, mati aja lu sekalian lu. Cuman janji-janji aja. Ini anak istri gue bisa sampai mati nih gara-gara janji lu. Lu nggak ngabarin sama sekali. Janji-janji aja lu sembarangan. Mati aja lu mendingan, mampus aja lu." Itu gue utarain tuh ke orang tersebut. Sambil gue lanjutin, "Mas, emangnya pernah punya janji kepada seseorang nih?" Karena kan saya juga nggak tahu nih, ada apa, ada cerita apa, ada kisah apa nih si Masnya nih di kehidupan sehari-harinya. Coba deh diingat-ingat deh. Mungkin ada janji yang pernah diucapin, tapi belum bisa dipenuhin, atau mungkin pernah juga menjanjikan sesuatu ke seseorang, tapi si Masnya kalaupun nggak bisa menuhin, tapi lupa ngabarin ke orang itu. Ya orang itu tuh agak merenung sebentar ya, dia merenung, dia berusaha mengingat-ingat, terus setelah beberapa lama tuh akhirnya dia inget tuh, "Oh iya, iya bener bener nih Mas Yuda nih, bener-bener nih Bang Bons nih. Saya pernah janji ke orang yang akan masukin catering ke sekolah saya. Saya itu maksudnya tuh," kakaknya langsung lanjutin, gimana gimana? Lu maksudnya gimana sih? Inget gak lu?" katanya dia. "Inget gak tuh sama si A lah," ya dia bilang. "Oh iya gue ingat, emang lu pernah janji apa sama dia?" kata kakaknya. "Iya waktu itu kan dia kan punya usaha catering, terus dia bilang, eee, 'Pak, kalau memang saya bisa masuk catering ke sekolahnya Bapak, saya harus mengajukan apa ya, ya entar saya coba buatin sampel beberapa makanan, Bapak tolong bawa nih ke sekolah, nanti kalau sudah di-approve memang rasanya udah cocok, harganya juga udah cocok, ya tolong kabari saya ya, biar saya langsung ke sekolah Bapak, nanti ya bisalah, ada obrolan mungkin nego-nego harga atau apa yang dipengenin nih dari sekolah Bapak. Saya tunggu kabarnya Pak, karena saya nggak enak kalau nelepon Bapak nih, tapi bener loh ya Pak, saya tunggu kabar dari Bapak nih buat kelanjutannya nih. Ini, sampelnya nih ya Pak." Iya, dia udah ngasih sampelnya tuh, waktu itu udah saya bawa juga ke sekolah, tapi ya memang saat itu, di sekolah itu memang kebetulan ada pengurangan itu untuk catering. Malah catering yang udah ada itu pun seharusnya 2, biasanya ini malah cuma jadi 1, karena memang ada pengurangan lah, dari program sekolah saya juga nggak tahu, dan benar, saya itu benar-benar lupa buat ngabarin dia. Saya itu bukan mau ngelupain sih, saya juga kalau memang, sekolah membutuhkan, saya pasti mengusahakan dia, karena
Saya tahu emang masakannya rasanya juga enak, harganya kalau saya bilang juga kompetitif harga dari dia. Tapi ya karena memang sekolah itu ya ada pengurangan jatah catering, pengurangan makan buat anak-anak, buat murid-murid ya, jadi saya aduh astagfirullahaladzim, ya sambil bersifar, ya bener-bener saya lupa buat ngabarin dia. Tapi kok bisa ya mas? Kok bisa ya? Uh, dia kan ngomong begitu ya? Ya sumpah serapah lah ya katanya. Emang bener dia cuma bersumpah serapah aja dia. Jadi bisa tuh kena saya tuh. Soalnya kan yang kemarin-kemarin kan bilangnya kan saya kena kiriman, saya kena disantet. Ya Allah, dia bilang, saya bener-bener lupa nih. Kakaknya langsung ngingetin dia, ya coba deh setelah ini ya 1-2 hari besok coba kamu langsung hubungi dia, kamu ya bilanglah minta maaf kemarin nggak sempat ngabarin karena hal-hal bla 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 gitu. Tapi ya ini deh, coba dijelasin deh tuh kenapa kok bisa begitu tuh jadinya kenanya ke adik saya katanya. Ya gue jelasin, ya adiknya mas ini nih, si masnya ini memang kena kiriman, tapi bukan kiriman yang orang yang pergi ke dukun atau kiriman karena orang yang pergi ke tukang sihir, bukan. Jadi kalau bahasa saya nih mas, bahasa saya itu saya bilangnya si masnya ini kena kiriman sumpah dari orang. Maksudnya adalah saat orang itu mempunyai rasa dengki yang sangat tinggi dan dia berucap dengan kebencian dan rasa dengki yang sangat tinggi itu, jin itu mencuri berita, mencuri apa yang disampaikan orang itu dan akhirnya langsung ditujukan ke orangnya. Jadi bisa juga dibilang penyakit lain yang ditimbulkan dari hasad. Dan itu cukup dengan pandangan mata aja atau dengan itu tadi sumpah, bukan sumpah serapah ya, dengan bilang gue sumpahin lo itu, nah itu dengan mendoakan orang yang nggak baik dan doanya itu dicuri atau disambar sama jin. Dan itu memang bisa, jadi ya kena kirimannya ini bukan karena kiriman dari dukun, bukan, nggak ada tuh yang disebut tadi tuh yang sebelumnya ada paku, ada kawat, oh itu nggak ada. Jadi ini memang murni, sakitnya ini murni nih dari kiriman orang yang nyumpahin kita. Yang obatnya adalah kita perbanyak istighfar, kayak tadi perbanyak sholawat Nabi, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, itu yang kita perbanyak. Dan sebenarnya tubuhnya dari si masnya ini udah memberikan sinyal. Karena kan di awal yang sakit sebelah kanan semua ya. Dan pengalaman saya nih, itu biasanya kalau bagian badan kita yang kanan yang sakit, itu biasanya karena ada hal baik yang harusnya dilakukan, tapi kita tidak lakukan atau sering kita tunda. Nah, dan nanti kalau badan kiri kita yang lebih merasakan sakit, itu biasanya badan kita tuh memberitahu kalau ini loh ada hal yang buruk harusnya nggak dilakukan. Kita udah tahu tuh itu nggak baik, tapi tetap kita lakukan. Jadi badan kita nih sebenarnya udah ngirim sinyal nih ke kita nih. Dari awal kan datang tadi, ya masih cerita, iya nih tangan saya kanan, bagian paha dan betis. Cuman kan saya nggak mau menduga-duga. Bisa aja memang dari hal medis, kalaupun non medisnya ya non medis apa gitu. Tapi ya kan alhamdulillah, ini Allah menyingkap tabirnya, ya Allah memberikan petunjuk nih ke kita semua. Kita ya
karena si Masnya mungkin pernah janji ke seseorang tapi nggak bisa dipenuhin atau ada hal lain yang akhirnya nggak bisa memenuhi janjinya si Masnya itu. Ya tapi saya ini nggak nyangka loh Mas kalau ternyata itu sampai sebegitunya dia kayak memendam dendam, sampai sebegitunya dia nyumpahin saya. Padahal saya memang kan niatnya ikhlas Mas mau ngebantu. Padahal saya kan nggak ada tuh saya mau ngerjain orang, berjanji palsu, enggak. Saya mau ingkar janji itu sebenarnya nggak ada. Tapi ya memang karena kondisi saat itu saya ya lupa ngabarin dia dan beneran deh saya nggak nyangka banget sampai efeknya sampai kayak begini nih. Sampai dia dia tuh nyumpahin saya sampai sebegitunya yang pada akhirnya membuat badan saya ini sangat sulit digerakkan. Ya pokoknya yang ngerasa kayak kemarin deh Mas, sampai kayaknya kok saya hampir kayak mau mati begitu deh, napas susah, nyerinya kalau pas datang itu bukan main. "Terus nih gimana nih Mas penanggulangannya nih?" Dia bilang. Ya gue sama Bang Bos memberikan saran, ya coba deh tadi yang kayak Masnya, Kakaknya bilang tuh, telepon orang itu, ya bisa habis ini atau besok atau pas lagi ada waktu luang biar enak. Syukur-syukur kalau memang tahu alamatnya bisa ketemu, memohon maaf karena nggak bisa ngabarin waktu itu dan yuk kita banyak beristighfar. Tiap hari aja Mas istighfar, selepas ini perbanyak istighfar setiap hari dan perbanyak sholawat. Ya insya Allah nanti penyakitnya tuh hilang sendiri tuh. Atau bisa juga nih Masnya bikin air aja nih sendiri pakai air mineral yang di botol aja Mas. Itu dibacakannya itu niat ya Allah ya Rob, nih saya membersihkan diri saya dari segala macam kesalahan dan dosa. Berikanlah saya kesembuhan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau yang Maha Menyembuhkan. Ya lanjut, habis setelah niat itu si Masnya bisa membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Terus habis itu perbanyak istighfar di sana. Bisa dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Nah, itu diminum kalau bisa nih pas baru bangun tidur saat perut kosong. Ntar ada sedikit dibasuh ke bagian-bagian yang sakit. Nah, lanjut juga nanti kalau pas mau tidur untuk bagian-bagian sakitnya coba aja dibacakan salawat Nabi. Oh ya ntar saya coba Mas. Tapi ini alhamdulillah nih memang nih setelah diruqyah sama Bang Bons sama Mas Yuda, ini memang hilang nih rasa sakitnya yang kebas, yang nyeri, perih, terus di badan saya ini udah jauh-jauh berkurang nih dibandingin sebelum-sebelumnya. Ya masih ada agak-agak nyesek di dada sedikit sini, tapi udah jauh-jauh banget berkurang nih. Biasanya sambil tarik napas ini, napas saya juga udah bisa lebih dalam nih, saya narik nafasnya udah agak legaan deh. Ya ntar saya coba sarannya Mas. Ya alhamdulillah tuh, saat itu memang setelah dia menyadari kesalahannya ya, kesalahan yang telah dia buat, yang kayak dia cerita tadi, segala penyakitnya itu alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepadanya gitu. Terus gua ngomong, "Ya Mas nih, entar sekitar 3 hari atau sampai satu mingguan kalau ada apa-apa, kabarin kita aja lagi nih Mas." Ya insya Allah memang kalau kita ada waktu ya kita langsung ke sini deh, karena kan memang biasanya untuk di ruqyah tuh ada yang bisa sekali aja, ada yang harus beberapa kali ya biar efek-efek dari energi negatif atau pengaruh-pengaruh dari mungkin jin atau pengaruh setan dari yang berbentuk jin itu bisa benar-benar kita minimasi nih.
Jadi si Masnya juga dalam perbaikan kesehatannya bisa lebih bagus. Dan ya alhamdulillah setelah sampai seminggu itu, gue juga nanyain tuh ke temennya Bang Mons ya, "Gimana, ada perkembangan di sana nggak? Apa semakin baik kah? Atau mungkin ada hal-hal lain yang memang kita perlu ke sana?" Gitu. Ya temennya Bang Mons bilang, "Oh iya, iya, udah, alhamdulillah nih orangnya udah sehat kok, udah dibilang nggak ngerasa sakit." Yang kayak kemarin deh, pokoknya udah enakan semua badannya, terus keluhan-keluhannya dia yang kemarin-kemarin tuh udah bener-bener jadi mendekati berangsur normal lagi deh. Jadi ini buat sobat mantan indigo semua ya, jangan lupa nih sebenarnya tubuh kita itu, memberikan reaksi terhadap hal-hal yang kita lakukan gitu, yang kayak tadi gue bilang, kalau bagian kanan badan kita itu terasa sakit, itu biasanya karena kita menunda kebaikan, atau mungkin kita mempunyai janji atau sesuatu kepada orang, pokoknya kita yang berhubungan dengan kebaikan yang kita tunda. Nah, kalau bagian kiri itu dikarenakan kita udah tahu itu salah, tapi tetap kita lakuin gitu. Dan jangan lupa juga nih, yang namanya kiriman itu nggak harus berupa santet terus dan segala macam, tapi dari sumpah serapah orang pun, apalagi yang diilhami, bukan diilhami, apalagi yang didorong dengan rasa hasad dan rasa dengki yang tinggi, itu bisa diikuti atau dicuri sama jin, jadi jin itu bisa yang nyamber ibaratnya gitu loh. Jadi kiriman itu ya langsung dari orang itu tanpa orang itu harus ke dukun, ke ahli santet, ke segala macam. Ada juga yang kalau kita namanya mempunyai kekaguman berlebihan, itu pun juga bisa sama seperti itu. Ya itu disebutnya biasanya atau yang kita kenal dengan bahasa penyakit yang ditimbulkan dari ain dan hasad. Ya semoga kita semua terhindar dari semuanya, dan jangan lupa kita memohon atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Salam mantan indigo.